Om Swastiastu, salam harmoni, Bapak Ibu peserta senari 7 yang saya hormati. Pada kesempatan ini, saya selaku Ketua Tim Pelaksana akan menyampaikan hasil penelitian kami yang berjudul Peramalan Tingkat Kematian Penduduk Kabupaten Buleleng dengan model Crash Breakdown atau lebih dikenal dengan model CBD. Adapun yang latar belakang penelitian kami adalah saat ini banyak sekali produk asuransi yang berkembang di masyarakat. Salah satunya adalah asuransi jiwa. Asuransi jiwa merupakan produk asuransi yang memberikan manfaat kepada pemegang polis yang meninggal jiwa. Sebagai kewajibannya, pemegang polis tersebut melakukan kewajiban membayar sejumlah uang kepada perusahaan asuransi secara berkala sesuai dengan kesepakatan yang disebut dengan premi. Premi setiap orang itu bervariasi, bergantung dari beberapa hal. Ada umur, benefit atau manfaat, kemudian riwayat kesehatan, dan suku bunga bank. Semakin besar benefit atau manfaat yang diperoleh, maka semakin besar premi yang harus dibayarkan. Dan berkaitan dengan umur, semakin tua umur nasabah pada saat mendaftar, maka semakin mahal premi harus dibayarkan. Mengapa demikian? Karena semakin tua umur nasabah, maka kemungkinan atau peluang dia meninggal akan juga semakin besar. Dengan demikian, umur merupakan komponen yang penting dalam penentuan premi asuransi jiwa. Nah, untuk mempermudah dan sebagai acuan dasar dalam penentuan premi, maka dibentuklah tabel mortalitas atau life tables. Life tables atau tabel mortalitas merupakan sebuah tabel yang memuat peluang seseorang meninggal berdasarkan umurnya pada kelompok orang yang diasuransikan. Nah, untuk membuat tabel mortalitas ini diperlukan informasi dari tingkat kematian atau mortality rate. Mortality rate atau tingkat kematian adalah ukuran dari jumlah kematian dalam populasi tertentu. Atau bisa juga didefinisikan sebagai probabilitas seseorang yang berumur X tahun akan meninggal di tahun kemudian. Karena waktu meninggalnya seseorang tidak tentu atau bersifat random, maka untuk dapat mengestimasi tingkat mortalitas tersebut dengan baik dapat digunakan model stokastik. Ada beberapa model stokastik yang telah dikembangkan. Pertama ada model Carter, itu diperkenalkan oleh Ronald D. and Lawrence pada tahun 1992, di mana dalam model Carter ini melibatkan 3 parameter. Model ini dikenal karena kesederhanaannya. Kemudian pada tahun 2006, Chris dan kawan-kawan memperkenalkan model CBD. Dalam model CBD ini dilibatkan 2 faktor yang menentukan tingkat kematian. Nah, dalam penelitian ini kami menggunakan model CBD dalam mengestimasi atau meramalkan tingkat kematian penduduk Kabupaten Buleleng. Adapun metode dalam penelitian ini adalah pertama, subjek penelitian ini adalah seluruh penduduk Kabupaten Buleleng dari tahun 2009 sampai tahun 2018. Mengapa pada selang tahun tersebut itu berkaitan dengan ketersediaan data yang kami peroleh dari sumber. Kemudian tahap analisis data. Tahap pertama itu mencari estimator dari parameter model CBD menggunakan metode least square. Kemudian dari hasil estimasi itu ditentukan nilai dari the root mean square error-nya atau RMSE-nya. Jika hasil dari RMSE itu sangat kecil, maka itu mencirikan bahwa model yang dihasilkan itu cukup baik. Nah, kemudian lanjutkan dengan peramalan tingkat kematian dengan menggunakan bivariate random walk of retrieve. Nah, kami akan mengestimasi beberapa tingkat kematian penduduk Kabupaten Buleleng untuk beberapa periode ke depan.
Nah, ini hasilnya ini adalah model CBD-nya, di mana dua parameter yaitu parameter KT1 dan KT2. KT1 merupakan intercept dalam model. Ini mewakili tingkat kematian pada waktu T. Secara umum jika KT1 ini menurun dari waktu ke waktu, itu menunjukkan bahwa angka kematian telah menurun dari waktu ke waktu. Sedangkan parameter KT2 itu kemiringan dalam model itu menggambarkan pengaruh dari kematian secara berbeda dari waktu ke waktu. Misalkan begini, jika KT2 itu meningkat seiringnya waktu, itu menandakan bahwa peningkatan mortalitas yang lebih besar pada usia yang lebih rendah daripada usia yang lebih tinggi, dan sebaliknya. Nah, ini adalah hasil estimasi parameter model CBD. Dari data yang diperoleh dengan tadi, dapatkan KT1-nya adalah seperti ini. KT2-nya seperti yang tabel. Pada tahun 2009 nilai estimasi dari KT1 adalah negatif 7,977 dan seterusnya. Kalau kita lihat nilai KT1 itu mengalami penurunan. Demikian juga KT2 ada naik, ada turunnya. Kemudian ini dari estimasi parameter itu kemudian dimasukkan ke model CBD-nya. Kemudian ditentukan nilai tingkat kematiannya atau mortality rate-nya. Terlihat itu nilai estimasinya adalah yang orange, nilai aktualnya adalah yang biru. Kalau kita perhatikan dari gambar, kurva dari estimasi dengan nilai yang sebenarnya itu hampir mepet gitu ya, bersama. Itu menunjukkan bahwa hasil estimasi itu sangat baik. Cuman di tahun 2017 khususnya di kelompok usia 45-49 ada sedikit renggang. Tetapi di tahun-tahun awal itu cukup mepet atau cukup dekat. Dan tahun 60 ke atas itu sangat berimpit ya, hampir berimpit sekali. Itu artinya menunjukkan bahwa hasil estimasi itu sangat dekat dengan hasil yang sebenarnya. Nah, kalau kita hitung nilai RMS-nya cukup sangat kecil sekali. Ini menunjukkan bahwa model yang kita peroleh itu cukup baik untuk meramal tingkat kematian penduduk Kabupaten Bali beberapa periode ke depan. Nah, langkah selanjutnya kita meramalkan parameternya. Kita lakukan dengan metode bivariate random walk drift. Ya, diperoleh dari KT1 estimasi, kemudian KT2 juga diestimasi ya, diramalkan, diperoleh seperti itu. Kita lihat RMSI-nya juga cukup kecil ya, 0,007 untuk KT2-nya. Nah, kemudian selanjutnya adalah meramal mortality rates untuk tahun 2019 dan tahun 2020. Nah, untuk kelompok usia 14 tahun itu mortality rate-nya untuk 0,013449 untuk tahun 2019 dan 2020 itu 0,0185. Demikian juga seterusnya. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa hasil estimasi parameter menggunakan metode Discord diperoleh seperti rumusan di layar. Kemudian model dapat meramal dengan baik, hal ini ditunjukkan dari nilai RMSI yang sangat kecil. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.